Salam sejahtera buat kita semua. Kita kembali lagi di program Help Me Out seputar masalah ketergantungan narkoba dan kehidupan pecandu. Kiranya program ini bisa menjawab kebutuhan. Mungkin di luar sana ada banyak pertanyaan-pertanyaan. Dan info pelayanan dan konseling untuk Rumah Pemulihan New Hope, silakan hubungi di nomor yang tertera berikut ya. Oke, kembali lagi bersama dengan Mr. X yang belum mau memperkenalkan dirinya secara detail. Hari ini ada pertanyaan yang akan ditanyakan. Silakan, Mr. X. Iya, salam Bang Yansun, apa kabar? Ya, baik. Mantap. Baik ya, mantap. Oke, kita jumpa lagi nih Bang ya. Ya. Saya mau tanya nih, pertanyaannya sih banyak, tapi satu-satu ya saya tanya. Oke, siap. Oke, nah jadi saya mau nanya nih Bang ya, jadi seandainya ya ada misalnya anggota keluarga, sahabat atau teman ya yang terikat sampai kecanduan narkoba. Nah, ya, bagaimana kita bisa menolong mereka sebagai orang terdekat nih? Gimana caranya? Langkah-langkahnya seperti apa? Iya. Ya, jadi kalau bicara tentang kehidupan pecandu narkoba, maka tidak bisa dilepaskan dari juga tentang keluarganya si pecandu. Ya, tentang keluarga, rumah tangga, istri, orang tua ataupun anak daripada si pecandu. Ya, tentunya bukan hanya pecandu sebagai korban saja, tetapi keluarga pun sebetulnya menjadi korban ketika ada pecandu narkoba di tengah-tengah keluarga mereka. Ya, jadi ada dua sisi nih, ada dua sisi. Satu kehidupan si pecandu, sisi yang berikutnya adalah keluarganya si pecandu. Nah, yang paling merasakan dampak buruk dan menyedihkan sebetulnya adalah keluarganya si pecandu. Tentu mereka akan merasakan dampak daripada perbuatan si pecandu narkoba ini. Ya, bahkan ada sebuah survei yang mengatakan satu kehidupan orang pecandu itu akan membawa dampak buruk ya bagi 10 orang terdekatnya. Ya, jadi satu pecandu akan membawa kehancuran, dampak yang buruk bagi 10 orang terdekatnya, keluarga, istri, dan lain-lain. Ya, tentunya rumah tangga menjadi hancur, dampaknya ya suami istri bisa bercerai, anak-anak akan merasakan kehilangan yang besar karena orang tua pecandu, bahkan mungkin papa mama daripada si pecandu juga akan sangat merasa sedih dan kehilangan. Ya, jadi ini masalah yang cukup pelik. Ya, tentu kita harus berpikir bagaimana posisi keluarga untuk bisa menolong mereka. Ya, maka posisi keluarga biasanya ya mereka akan lebih cenderung menutup diri. Karena kenapa? Karena nggak tahu apa yang harus dilakukan. Ya, keluarga tidak tahu bagaimana menolong mereka. Karena nggak tahu itulah, maka biasanya terjadi pembiaran. Ya sudahlah, biarin aja lah. Nanti Tuhan akan sembuhkan dia. Nanti pelan-pelan dia akan sadar. Sehingga itu disebut toleransi. Keluarga malah bukan menolong, tapi pada akhirnya malah membiarkan. Memang nggak mudah menjadi keluarga bagian daripada si pecandu, nggak gampang. Tetapi makanya keluarga ini harus mengerti, keluarga harus menjadi orang kunci, key person bagi orang yang terikat narkoba ini. Ya, keluarga nggak boleh melakukan pembiaran. Semakin dibiarkan, maka paling sampai satu di titik tertentu, maka si pecandu itu mungkin berhentinya karena sakit, ya karena mungkin dia masuk penjara atau bisa juga mati. Ya, itu ada banyak faktor. Jadi saya mau bilang begini, tobat itu bukan jatuh dari langit. Tobat itu antara keputusan si pecandu dan juga pertolongan daripada keluarga. Nah, kalau nggak keluarga kalau nggak menolong, bagaimana bisa keluar daripada situasi ini? Nah, kira-kira begitu. Tiap orang ini kan beda-beda Bang ya. Ya. Jadi, gimana ya kalau keluarga mereka ini ya ada yang cuek, mereka membiarkan, mereka nggak peduli, bodoh amat gitu dengan orang-orang yang terikat narkoba. Mungkin mereka capek lah gimana gitu. Ya. Gimana? Saya percaya begini, tidak ada keluarga yang cuek sebetulnya. Pada awalnya bukan cuek, mungkin pada awalnya marah, pada awalnya sedih, pada awalnya kecewa, ya. Semua keluarga akan merasakan begitu. Dulu saya adalah seorang pecandu narkoba. Orang tua saya, keluarga saya juga
pada awalnya marah ya, tapi lama-kelamaan karena sudah tidak mengerti, karena sudah malas, karena sudah capek seperti tadi yang Mr. X bilang, akhirnya pembiaran terjadi. Ya sudahlah, dibiarkan saja. Sebetulnya itu yang bahaya, ya. Menurut saya itu yang bahaya. Justru keluarga harus kembali lagi tadi saya bilang harus menjadi orang kunci, the key person untuk bisa menolong si pecandu. Nah, bagaimana cara tolongnya? Carilah pertolongan lewat ada banyak rehabilitasi, layanan-layanan untuk orang-orang yang terikat narkoba. Di Indonesia saja saya mencatat ada ratusan. Ya, ada ratusan rehabilitasi yang cukup baik yang bisa melayani orang-orang yang terikat narkoba. Bahkan negara pun menyediakan. BNN sendiri pun menyediakan, selain memberantas narkoba, BNN juga menyediakan rehabilitasi. Itu gratis loh. Jadi, marilah jangan bersembunyi lagi keluarga, keluar untuk mencari pertolongan. Ya, tentu kami di Rumah Pemulihan New Hope juga berharap bahwa Rumah Pemulihan New Hope bisa menjadi jawaban, juga bisa menolong bagi yang terikat dengan masalah kecanduan narkoba ini. Ya, jadi maka kita harus lihat bahwa memang betul rehabilitasi tidak selalu bisa menyelesaikan, bahkan ada yang rehab sampai 9 kali. Ya, saya pernah kenal dengan satu orang itu rehabnya sampai 9 kali. Tapi kali ke-9 dia berhenti. Ya, ada yang masuk rehab 4 kali berhenti. Saya masuk rehab 1 kali berhenti. Ya, jadi kita berdoa juga ketika memutuskan untuk masuk kepada satu layanan rehabilitasi atau rumah pemulihan, tentu kita berdoa untuk bertemu dengan yang tepat sehingga bisa dipulihkan dengan tepat. Ya, dari sisi pecandu, ayolah rela hati, mari jangan keraskan hati, tunggu sampai kapan lagi kalau kita tidak sekarang untuk mau berhenti daripada kecanduan ini, maka saya dorong untuk setiap pecandu untuk menyadari bahwa inilah waktunya, this is the time ya untuk mau berhenti, untuk mau stop daripada narkoba karena akan membawa kehancuran. Kira-kira begitu, Mr. X ya, jawaban dari pertanyaan pada malam hari ini. Terima kasih ya buat pertanyaannya bagi saudara. Ya, sama-sama ya, bagi masyarakat yang ingin bertanya bisa langsung lewat nomor WhatsApp atau komen di sini ya. Baik, saya rasa itu saja. Selamat malam. Tuhan Yesus memberkati kita semua ya. Oke.